Dia omong nang ngono tok kok baper, bos. Aku lo mulai cilik dadi omongane tangga. Lek aku, bos. Lek omongane tangga iku tak anggap jamu. Ini ya baru hitungan minggu apa bulan gitu, udah nggak tahan dikait-kaitkan oleh netizen. Aduh. Para pengkritik, Pak SBY melakukan langkah hukum. Tidak ada tuh saya dengar orang mengkritik, wah Pak SBY ini baperan, kok begitu aja ambil langkah hukum. Tapi kalau Pak Joko Widodo udah selesai, seentaro negeri. Saya dengar keadaan desa ini sangat gawat. Apa sebenarnya yang terjadi? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang aku perkenalkan pada tamu-tamuku. Yang itu, si kakek tongkat merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar ya mengenai mantan presiden paling prihatin sedunia ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Prihatin ya kan? Saya sangat prihatin. Wah, tentu kita masih ingat ya dengan gayanya berbicara. Yang tiba-tiba saja ya kan, nggak ada hujan, nggak ada angin, mensomasi beberapa akun media sosial yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Ya, banyak sekali netizen yang setuju dengan keputusan Bapak Prihatin sedunia ini, termasuk diri saya. Semuanya harus diselesaikan secara hukum, kan begitu. Cuma kok tidak ada pengamat politik yang menyerangnya. Beda kalau Jokowi ya kan. Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum ya kan. Itu dicaci maki ya kan. Katanya itu nggak negarawan, yang katanya baperan. Nah, tapi ketika si Bapak Prihatin ini melaporkan beberapa konten kreator ya, atau channel akun di media sosial, nggak ada itu yang bilang nggak negarawan gitu loh. Nggak ada yang bilang Bapak ini baperan, padahal faktanya baperan dan faktanya juga nggak negarawan. Semua pada mingkem ya, sudah paham kan siapa dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi? Emang siapa bang? Ya mana saya tahu. Dan yang bikin ngakak ya kan, karena dianggap baperan, si BY diceramahi oleh anak kecil pakai bahasa Jawa. Lucu pokoknya ya, tonton sampai habis. Bikin malu aja, mantan presiden kok baperan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya dengar keadaan desa ini sangat gawat. Apa sebenarnya yang terjadi? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang aku perkenalkan pada tamu-tamuku. Yang itu, si kakek tongkat merah. Nama itu pasti sudah kau kenal. Dan yang itu, Surya Braja. Yang ini, saudara Bogel dari Muara Tua. Ilmu goloknya pasti kau sudah pernah mendengarnya. Ada gas, ada zumut. No comment daripada disomasi. Cuma saya ingin tanya aja, siapa yang bikin konten macam kayak gini ya? Kurang ajar ya. Tolong dicari teman-teman ya. Ini dicari nih siapa yang bikin konten macam kayak gini. Bisa-bisanya loh mantan presiden ya dipacai sebagai pendekar.
Ada aja netizen plus 62 ini ya. Ini harus dicari teman-temannya. Orang ajar yang bikin konten macam kayak gini. Lanjut. Siapa yang sudah baca berita ini? Saya termasuk orang yang setuju dengan Pak SBY yang mengambil langkah hukum untuk pencemaran nama baik soal campur tangannya tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Cuma yang saya heran di sini adalah para pengkritik. Pak SBY melakukan langkah hukum, tidak ada tuh saya dengar orang mengkritik, wah Pak SBY ini baperan, kok begitu aja ambil langkah hukum. Tapi kalau Pak Joko Widodo udah selesai, seantero negeri ini protes, kritik Pak Jokowi baperan lah, masa begitu aja ambil langkah hukum lah, masa rakyatnya mau dipenjarakan lah. Terus saya bingung sekali, jujur saya bingung sekali, ada apa ini? Kalau Pak SBY nggak ada yang kritik, tapi kalau Pak Jokowi udah selesai ini pasti ribut lagi nih. Udah pasti di media itu ribut lagi soal Pak Jokowi baper. Udah gitu aja. Nah itu masalahnya ya kan. Saya juga menunggu gitu loh. Kemarin ramai sekali ketika Jokowi melaporkan Panci CS ya kan. Kebanyakan drama. Bahkan sampai beberapa kader partai elit ya dari Partai Biru muncul semua. Yang intinya itu menyudutkan Jokowi yang katanya itu tidak negarawan, kemudian juga baperan, inilah itulah. Sekarang ada juga mantan presiden yang tiba-tiba mengeluarkan surat somasi kepada beberapa kepada konten kreator lah begitu ya. Nggak ada yang komen bahwa presiden ini baperan, nggak ada juga yang mengatakan presiden ini tidak negarawan, nggak ada. Kemana kalian? Aduh, lanjut. Dia omong nang ngono tok kok baper, bos. Aku lo mulai cilik, dadi omongane tonggo, lek aku bos. Lek omongane tonggo iku, tak anggap jamu, masih opai, nang awak ngarai sehat. Mulai saiki ora kate ngurusi omongane tonggo. Nah, ngono to ye ya kan. Rungokno kuwi, apa jarene bocah cilik bocah alit barusan iki ya to. Wes tuwek kok baperan to bos, mantan presiden kok baperan to bos. Aku ket biyen ya kecil ya diomongno tonggo tak anggap jamu, pahit tapi bikin sehat. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh bocah kecil barusan kepada seorang mantan presiden ya kan yang saat ini sedang melaporkan ya, atau mensomasi beberapa akun media sosial atau akun akun channel lah gitu ya kan. Ngomong-ngomong anaknya siapa barusan ya, keren kali nasihatnya. Baperan bos, lanjut. Baru juga disenggol dikit, ya mungkin baru hitungan hari atau minggu atau bulan gitu, disenggol-senggol, udah merasa nggak nyaman, udah merasa terganggu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh para netizen, ya, udah nggak tahan rasanya. Bahkan konon kabarnya akun-akun yang sering mengaitkan dirinya itu akan disomasi. Aduh, baru segitu aja bos. Coba lihat tuh yang katanya ijazah palsu. Ya, ini bukan saya membanding-bandingkan ya. Coba lihat tuh. Dari sejak gubernur sampai presiden, cacian, makian, fitnahan, olok-olokan, direndahkan, bahkan keluarganya juga ikut-ikutan diserang. Beliau tak pernah mau gubris. Dia sibuk kerja. Bahkan sampai purna tugas pun masih juga diuek-uek. Ya. Tapi masih aja diem.
yang memang pada akhirnya beliau harus menempuh jalur hukum. Itu pun karena dorongan-dorongan para pendukungnya, ya, dan betul-betul orang-orang yang menyerang ini sudah kelewatan batas, ya, sudah diperingati berkali-kali stop, tapi nggak mau juga. Mau tidak mau, memang harus dilaporkan ke polisi. Ya. Itu pun memang sudah melewati waktu yang cukup panjang untuk menyabari orang-orang itu. Ini ya baru hitungan minggu apa bulan gitu, udah nggak tahan dikait-kaitkan oleh netizen. Aduh. Minggu, ya kan? Iya, karena 1 bulan itu kan 4 minggu, ya 2 bulan ya 8 minggu. Ya, tapi saya yakin ya, kenapa melakukan klarifikasi bahkan melayangkan somasi, pasti sudah dibicarakan dengan beberapa tim yang dia anggap ahli, ya kemungkinan besar begini. Dalam rapat tersebut, ini sangat berbahaya sekali bos, gitu kan, ketika ngomong sama si itu orang besarnya. Ini sangat berbahaya sekali bos, karena habis ini Panci dan kawan-kawan itu disidangkan. Dalam sidang nanti pasti, ya kan, mencatut nama-nama tertentu. Nama Anda pasti disebut-sebut bos. Kalau nama Anda disebut-sebut bos, itu bahaya bos. Akan merusak kepercayaan rakyat kepada Anda bos. Partai kita akan semakin merosot bos. Putra mahkota akan semakin sulit untuk menjadi wakil presiden, apalagi presiden di tahun 2029 bos. Terus solusinya bagaimana bro? Solusinya Anda harus melawan bos, menunjukkan kepada rakyat bahwa Anda tidak terlibat bos, gitu. Kurang lebihnya dugaan saya gitu. Lanjut. Dalang fitnah ijazah palsu Jokowi mulai terkuat. Ada yang gelisah nih guys. Siapa di belakang fitnah ijazah palsu yang dicetuskan Roy Surojali CS, yo kan? Yo. Ini lagi rame nih kalau hari Minggu. Biasanya Tivariaton seneng sama anak-anak. Coba lihat. Oh, nggak ada. Oh, siapa ya? Kayak ada yang nangis. Tun, hey, Tun, oh alah, kamu kenapa? Ada anak-anak tuh loh di depan. Kenapa? Oh, lagi kesel. Mulane, ya. Jangan serang orang baik. Akhirnya apa? Kemakan sendiri. Ditinggalin kan? Pada berantem. Sekarang apa? Nyesel. Belum dibayar. Tekor. Bayari kopi terus. Bapak juga tekor tuh. Ya. Udah tuh. Main sama anak-anak. Nah, alhamdulillah perlahan mulai terbongkar katanya netizen yang pakai baju merah barusan, ya. Cuma saya juga nggak tahu terbongkarnya itu di mana. Kok Anda mengatakan alhamdulillah sudah mulai terbongkar? Belum terbongkar, nggak ada. Isu yang beredar sekarang ini ada orang besar mantan presiden, ya kan? Ya kan, yang bahkan oleh netizen disebut sebagai Bapak Prihatin itu melayangkan somasi untuk beberapa konten kreator. Hanya itu berita yang berkembang, nggak ada yang terbongkar. Apa hubungannya? Apa hubungannya aktor atau dalang di balik isu ijazah palsu dengan somasi tersebut? Coba tulis ya. Tulis bang di kolom komentar. Oh, iya. Tulis teman-teman ya pendapat Anda di kolom komentar. Apa sih hubungannya dengan orang yang pihak yang mensomasi dengan dalang di balik isu fitnah ijazah palsu? Ada hubungannya nggak? Saya nggak tahu soalnya. Lanjut.
hubungannya apa-apa dengan Partai Demokrat. Betul. Tapi suatu ketika dia ngomong Ya. bahwa saya sama Demokrat itu beda entitas, tapi satu rel yang mempunyai tujuan sama. Loh, Ya. bagaimana kemudian ini pernyataannya Roy Suryo sendiri? Ya. Rakyat kan berpendapat gitu atas pernyataan itu. Betul. Ya. Terus DPR RI dari Partai Demokrat membanding-bandingkan dengan Ketua MK. Asrul Sani. Terus siapa lagi? Oh, Termasuk si Michael Sinaga tuh. ya, Michael Sinaga, Denny Indrayana. Dedi Indrayana. Nah, kita tidak menuduh, tapi apakah kita tidak boleh berpendapat? Apakah kita tidak boleh menganalisa? Sementara kalian sebebas-bebas kalian melakukan ya yang sehari-hari kita alami. Ya, itu adalah tanggapan dari Bung Agri Fanani ya, yang merupakan satu di antara 3 konten kreator yang disomasi oleh ya itu tadi ya, Bapak Prihatin ya. Saya nggak menyebut nama loh ya. Yang disomasi oleh Bapak Prihatin ya, dan ya sudah kita dengar bareng-bareng lah. Saya sebagai sesama konten kreator walaupun beda nasib ya. Dia konten kreator kelas berat, kalau saya ini kan konten kreator kelas kapuk begitu ya. Tapi ya saya mendoakan mudah-mudahan persoalan ini segera selesai, mendapatkan ada apa namanya titik terang ya. Dan Bung Agri Fanani dan beberapa konten kreator lain itu ya bisa survive lah gitu ya. Maksudnya nggak usah dilaporin. Emang kenapa dilaporin macam kayak gitu, baperan kali ya. Nggak sesuai gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.